masuk. Silakan duduk, Nak. Iya, terima kasih. Sebelumnya dengan Nak siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Fatriawati, tapi lebih sering disapa Ati. Baik, Nanti sebelumnya kesini dari kelas ya, Nak ya? Iya Bu, dari kelas tadi sudah jam istirahat, jadi saya datang ke sini. Iya. Belajar apa tadi, Nak? Tadi saya belajar bahasa Inggris, Ibu. Bagaimana pelajarannya, menyenangkan tidak? Agak sulit sih Bu, karena kebetulan saya juga kurang paham dengan bahasa seperti bahasa Inggris Iya. itu, Ibu. Tapi gurunya dalam menjelaskan bagaimana? Bagus. Untuk gurunya yang menjelaskan itu lumayan bagus Ibu, karena kita sudah diajarkan dasar-dasarnya dulu. Nah, iya. Ibu, sekedar bertanya, apakah dengan posisi duduk seperti ini Naati sudah nyaman? Iya Bu, sudah nyaman. Oke, baik. Ibu ingin mengetahui apa tujuan Naati ini datang ke ruang BK? Baik Bu, jadi tujuan saya datang ke ruang BK ini Bu, saya ingin bercerita mengenai masalah yang saya alami Ibu. Oh iya. Sebelumnya Ibu sedikit memberikan informasi bahwa di guru BK yang ada di sekolah kita itu ada 3 orang. Yang pertama ada Ibu sendiri, yang kedua ada Ibu Murni, dan yang ketiga ada Pak Abdul. Nah, mungkin Naati baru pertama kali atau sudah ke ruang BK menemui guru BK sebelumnya? Untuk menemui guru BK-nya itu Ibu, ini kali pertama. Nah, jadi Naati misalnya kalau punya masalah, Naati bisa memilih di antara ketiga guru BK ini. Senyamannya saja mau bertukar cerita dengan Ibu siapa. Baik Ibu, mungkin untuk berceritanya itu dengan Ibu saja, karena tadi awal pada saat saya datang Ibu yang telah menyapa saya lebih dulu Bu. Ke sini tadi secara sukarela atau ada suruhan dari teman, misalnya ke guru BK saja atau begini? Jadi ya untuk datang ke sini Bu, saya dengan sukarela, karena saya biasanya itu hanya mendengar cerita dari teman bahwa jika ingin menyelesaikan masalah atau ingin bercerita, guru BK itu sangat bagus untuk ditempati bercerita. Jadi saya punya inisiatif sendiri Ibu untuk datang ke sini bercerita dengan guru BK. Baik, betul sekali Naati. Jadi Naati ini sudah memilih jalan yang benar, di mana ketika ingin bercerita ke guru BK, karena kami itu di guru BK itu kami itu sudah diatur oleh kode etik dan memiliki beberapa asas. Contohnya itu ada asas kerahasiaan. Jadi kami sebagai guru BK itu tidak boleh menceritakan masalah yang siswa itu ceritakan kepada kami ke orang lain. Jadi bagi yang ingin bercerita kepada guru BK, terang saja karena ceritanya itu akan aman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita membuat kesepakatan kontrak waktu dulu ya, dimana mungkin kita bisa bercerita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah tidak masalah? Iya Bu, mungkin waktu segitu cukup, karena mengingat juga waktu istirahat itu segitu Bu. Ya baik. Nah, mungkin Naati bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan utama Naati sehingga ingin bercerita kepada Ibu. Baik Bu, jadi begini, sebenarnya itu Bu, saya kesini karena saya ingin menceritakan
masalah yang sedang saya alami, yaitu saya ingin mendisiplinkan diri saya kembali, Ibu. Oke, baik. Jadi Naati ini merasa dirinya kurang disiplin ya. Dalam hal semacam apa itu, Nak? Saya sekarang itu sedang mengalami kurangnya disiplin dalam belajar, Ibu. Oke, baik. Mungkin contoh kedisiplinan yang sering Naati lakukan kurang disiplin itu seperti apa? Untuk itu kurang disiplinnya itu, Ibu, saya meninggalkan tugas saya karena pada saat saya pulang sekolah itu saya merasa capek, lelah. Jadi saat saya tiba di rumah, saya kerjanya hanya langsung mau tidur, main HP. Oke, baik. Jadi mungkin pemicunya itu karena faktor kecapean atau mungkin juga karena adanya gangguan lain seperti HP ya. Nah, jadi setelah Naati melakukan atau mengalami hal tersebut, apa yang Naati rasakan? Dari yang saya rasakan, faktor ketidakdisiplinan yang saya alami ini, Bu, itu sudah berdampak pada nilai akademik saya yang sudah menurun. Makanya saya baru menyadari akan hal itu, Ibu, karena pada saat awal saya masuk sekolah itu kedisiplinan saya itu bagus, tapi entah kenapa lama kelamaan berjalannya waktu kedisiplinan saya ini sudah tidak ada, Ibu. Yang baik. Menurut cerita Naati ini, mungkin kita bisa menggunakan teknik modeling dalam penyelesaiannya. Nah, di mana itu kita melihat sosok yang bertolak belakang dari masalah kita. Nah, Naati mungkin pernah melihat seseorang yang mempunyai disiplin yang bagus atau belajar yang bagus. Untuk melihat orang-orang di sekeliling saya yang kedisiplinannya itu bagus, saya melihat dari kakak saya, Ibu, bahwa kakak saya ini kedisiplinannya sangat diatur karena dia orangnya juga konsisten, karena melihat juga dari dorongan orang tua saya, itu kita dulunya diajarkan sejak dari kecil bagaimana mendisiplinkan mengenai tentang terutama pada akademik. Jadi untuk kedisiplinan kakak saya itu sampai sekarang dia sangat disiplin dalam belajar ini. Baik. Jadi melihat dari perilaku kakaknya Naati ini, kan sudah disiplin dalam belajar, jadi prestasinya juga bagus ya. Iya, Bu, untuk prestasi kakak saya itu dia sudah banyak mencapai prestasi-prestasi selama dia menginjak duduk di sekolah itu, Bu. Dan saya heran kenapa pribadi saya ini, saya sendiri tidak bisa mempertahankan kedisiplinan saya itu, Ibu. Ya, mungkin dari Ibu bisa menyarankan Naati untuk menjadikan kakaknya ini sebagai contoh, di mana Naati bisa melihat bahwa dengan gaya belajar atau dengan kegiatan bentuk disiplin belajarnya ini bisa membuat kakaknya itu memiliki akademik yang bagus, prestasi yang bagus. Nah, Naati juga bisa mencoba hal tersebut karena biasanya apalagi ini melihat bahwa Naati yang mengalami kurangnya disiplin belajar dan kakaknya yang mempunyai disiplin yang belajar yang bagus, kalian juga kita itu biasanya dibanding-bandingkan oleh orang tua karena melihat juga kita kan saudara ya, Nak ya. Iya.
biasa banyak orang tua yang membandingkan, mungkin Ati tidak mau merasakan hal itu, tapi hal itu tidak bisa dipungkiri karena berbeda orang itu kadang pemikiran orang itu tidak sama. Jadi ibu menyarankan untuk mencontoh kakaknya bagaimana dia melakukan disiplin belajar yang bagus. Nah, di sini nanti bisa juga mencoba meminta peran orang tua dalam membantu Nati itu kembali disiplin dalam belajar. Contohnya, ketika Nati pulang dari sekolah, mungkin HP-nya itu bisa di store dulu ke orang tuanya sehingga nantinya itu tidak terganggu untuk berpikir bahwa saya ini harus main HP. Jadi nanti itu bisa kembali ke proses belajarnya dan tidak terganggu oleh main HP. Dan juga bisa juga membuat seperti list pembelajaran, list prioritas di mana nanti bisa memprioritaskan bahwa ini yang tugas yang harus cepat diselesaikan ya, dan biasanya juga mengatur bahwa ini tugas yang sangat sulit, ini agak sedang, mungkin bisa nanti mengerjakan tugas yang agak mudah terlebih dahulu agar nantinya kalau nanti biasanya mengerjakan tugas yang susah terlebih dahulu, kadang kita langsung kayak stres, kayak langsung menyerah bahwa tugas ini sulit sekali begitu. Jadi tugas yang agak mudah itu terlupakan. Nah, mungkin bisa buat list seperti itu. Dan juga ibu menyarankan bahwa tanamkan dalam diri Anda bahwa apabila saya bisa berhasil melakukan disiplin belajarku, saya ini meningkat, saya bisa mengembalikan nilai saya menjadi seperti semula yang tinggi, bisa mendapatkan prestasi yang baik. Nanti ini bisa memberikan reward kepada diri Nati supaya nantinya Nati ini bisa semangat dalam mencapai hal yang ingin Nati perjuangkan, seperti Nati ini ingin disiplin belajar yang baik. Nah, Nati itu dapat bersungguh-sungguh mencapai disiplin belajar yang baik karena ingin mendapatkan hadiah untuk diri Nati. Nah, itu bisa memicu motivasi agar kita bisa melakukan sesuatu yang bisa yang ingin kita lakukan. Nah, mungkin itu saran dari ibu untuk permasalahan yang Nati alami. Sebelum itu ibu kan melihat juga waktu yang sedikit lagi selesai. Mungkin bagaimana perasaan Nati setelah bercerita dan setelah juga mendengarkan beberapa masukan dari ibu? Baik Bu, dari saran yang Ibu sampaikan itu sudah membuat saya sedikit lega dalam berpikir bagaimana saya nantinya bisa mengubah kedisiplinan belajar saya dengan saran yang Ibu sampaikan tadi. Contohnya seperti pada saat pulang sekolah saya harus meminta bantuan dari orang tua untuk bisa mengontrol penggunaan HP saya biar saya bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu, sehingga saya tidak langsung main HP pada saat datang sekolah. Dan saya juga sangat terinspirasi dengan saran yang Ibu sampaikan mengenai bagaimana saya jika mencapai keberhasilan kedisiplinan yang saya capai itu, saya bisa memberikan reward untuk diberikan ke diri saya sendiri agar saya bisa merasa bahwa oh iya saya yang sudah mencapai ini. Jadi ada kebahagiaan tersendirinya yang bisa saya capai. Jadi untuk perasaan dan pemikiran yang
telah ibu sampaikan itu sangat bermanfaat bagi saya dan bisa membuat saya lega, Ibu. Nah iya, baik, mungkin melihat waktu yang sedikit lagi juga hampir selesai, mungkin bisa minggu depan kita bertemu lagi untuk melihat bagaimana progres dari teknik yang ibu sarankan, bagaimana nanti penerapannya dan bagaimana hasil dari penerapan teknik tersebut. Ibu akan melihat bagaimana hasilnya ya nak ya. Mungkin bisa nanti hubungi ibu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu, kalau begitu saya akan mengerjakan tugas yang Ibu telah sampaikan juga untuk membuat list yang telah Ibu juga sarankan tadi. Jadi mungkin untuk itu saya akan kembali ke kelas dulu, Ibu. Silahkan nak. Itu terima kasih Ya. atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.